Saudara, Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai KLB campak. Hal ini karena ditemukan 2 kasus campak di wilayah yang sama. Sementara di Kabupaten Tangerang, jumlah pasien campak sejak Januari hingga April berangsur menurun. Pasien campak di RSU Kabupaten Tangerang, Banten mengalami penurunan pada periode Januari hingga April 2026. Pasien didominasi warga Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data RSU Kabupaten Tangerang, jumlah pasien campak pada Januari tercatat sebanyak 68 kasus. Februari 32 kasus, Maret 34 kasus, dan April 7 kasus. Secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah pasien yang terjangkit campak. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, jumlah pasien disebut mengalami peningkatan. Untuk data dari Januari kemarin, sebenarnya peningkatan ada di bulan Januari, sekitar 60-70 orang. Cuman untuk Februari dan Maret itu terjadi penurunan pasien campak, sekitaran 50% dari bulan Januari. Kalau untuk sebaran kasusnya ini Bu, dari penyakit-penyakit campak atau maksudnya yang pasien yang datang ke sini ini terdata nggak Bu, dari wilayah mana aja Bu? Dari Tangerang Raya. Di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB campak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bilang status KLB ada karena adanya temuan 2 kasus positif campak di Kecamatan Prambanan, Wonosari, Delangu, Pedan, dan Jatinom. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Kabupaten Klaten dinyatakan KLB kesehatan untuk campak. Pemerintah kabupaten terus mempercepat pemberian imunisasi Outbreak Response Immunization campak. Nah, dari itu semuanya maka dilakukan suatu kegiatan untuk ORI. Ya, ORI itu adalah pemberian vaksinasi secara massal di suatu wilayah yang disebabkan karena adanya penyakit tersebut. Di Jawa Tengah ada temuan campak di 6 kabupaten kota, sehingga pemberian imunisasi ORI campak dilakukan secara serentak oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pemberian imunisasi campak sudah dilakukan sejak pertengahan Maret 2026 sampai selesai atau sampai semua anak sasaran mendapatkan imunisasi ORI campak. Ada 53.204 anak usia 9 bulan sampai 59 bulan yang menjadi target pemberian imunisasi campak di Klaten. Saat ini, imunisasi campak sudah tercapai 90%. Tim Liputan, Kompas TV. Upaya penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB campak terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar vaksinasi campak. Vaksinasi menyasar ke rumah-rumah warga, taman kanak-kanak hingga sekolah. Tim kesehatan diterjunkan ke 60 posyandu vaksin campak di wilayah Puskesmas Kasih-Kasih di Makassar untuk memenuhi kebutuhan vaksin campak. Vaksinasi juga dilakukan ke rumah warga untuk memberikan vaksin bagi bayi berumur 9 bulan hingga 59 bulan yang tidak sempat dibawa ke puskesmas. Puskesmas Kasih-Kasih menargetkan seluruh anak usia rentan di wilayahnya dapat terjangkau vaksinasi. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka penyebaran campak dan mengakhiri status KLB dalam waktu dekat. Kami sudah mendapatkan edaran dari Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan ORI campak. ORI campak itu bertujuan untuk menurunkan tingkat kesakitan campak yang sedang tinggi di Kota Makassar. Apabila ada bayi yang berumur 9 bulan sampai 59 bulan yang tidak sempat datang ke Vaskes, ke posyandu, kami nanti kejar ke rumahnya seperti itu. Jadi ini untuk menurunkan tingginya angka kesakitan campak di Makassar. Lalu bagaimana penanganan KLB campak di Sulawesi Selatan dan bagaimana cakupan vaksinasi sejauh ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Nila Rustam di Makassar. Selamat siang Gufran. Gufran, Puskesmas kini tengah mengebut vaksinasi bahkan hingga jemput bola ke rumah-rumah. Lalu sudah berapa persen cakupan vaksinasi di Kota Makassar? Selamat siang Lintang dan juga saudara, betul sekali terkait dengan puskesmas ataupun juga layanan kesehatan, memang ini masih melakukan kecepatan untuk bisa melakukan vaksin campak yang memang kalau di Kota Makassar sendiri merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terdapat orang ataupun juga suspek yang diduga kemudian
terkena penyakit campak ini. Memang selain jemput bola, mereka juga kadang berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk bisa mengumpulkan begitu ya bayi yang sejauh ini atau selama ini belum kemudian mendapatkan vaksinasi untuk kemudian nantinya posyandu ataupun juga layanan kesehatan masing-masing ini saudara akan kemudian melakukan vaksinasi di satu tempat yang sama. Selain itu juga diimbau kepada bayi yang kemudian belum mendapatkan vaksinasi dari umur 9 bulan hingga 59 bulan ini untuk segera kemudian ke layanan fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Memang kalau untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Lintang dan juga saudara ini mencatat ada kurang lebih 169 kasus yang tersebar di 4 daerah, salah satunya Kota Makassar dan 3 lainnya yaitu di Sinjai, Luwu dan juga Kabupaten Wajo. Di Sulawesi Selatan sendiri tentunya status ataupun juga penyakit campak ini sudah memasuki di kategori luar biasa ataupun juga KLB, sehingga dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan sendiri melakukan langkah-langkah percepatan, diantaranya yaitu melakukan ori campak ataupun juga imunisasi massal campak yang dilakukan secara darurat saat terjadi penyakit dengan kategori KLB, salah satunya campak ini, dan juga salah satunya yaitu melakukan catch up campaign atau imunisasi massal campak dan rubella untuk melengkapi status vaksinasi anak yang tertinggal atau belum pernah menerima dosis vaksin sesuai jadwal yang seharusnya. Walaupun juga demikian untuk kasus vaksinasi ataupun juga petugas kesehatan dari puskesmas masing-masing ini diarahkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan layanan ke rumah-rumah agar bisa menekan penyebaran campak di Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda, Lintang. Baik, tadi Anda katakan ini door to door atau ke rumah-rumah begitu ya. Bagaimana respon orang tua menghadapi ini dan respon orang tua mendapatkan penanganan vaksin dari rumah ke rumah oleh Dinas Kesehatan terkait? Tentu saja ini direspon dengan sangat positif karena memang seperti kita ketahui salah satu kendala mereka untuk bisa kemudian menunda vaksinasi anak mereka ke layanan kesehatan terdekat ini adalah memang sedikitnya waktu ataupun juga tidak sesuai dengan jadwal kelonggaran orang tua itu sendiri. Misalnya di tempat saya melaporkan saat ini di Puskesmas Todopuli sendiri ini memang untuk vaksin secara rutin dan sesuai jadwal ini dilakukan tiap Jumat dan pada hari ini sudah berlangsung sejak pagi, sehingga memang untuk kemudian anak yang tertunda begitu ini sangat menolong karena bisa dilakukan ke rumah-rumah warga jemput bola, Lintang. Baik, percepatan vaksinasi terus dilakukan untuk mencegah penyebaran campak di Makassar, Sulawesi Selatan. Gufron Lamataha dan juru kamera Nila Rustam melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengejaran hingga perlawanan mewarnai razia juru parkir liar yang dilakukan Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Juru parkir liar di kawasan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini langsung disergap Satpol PP yang menyamar. Hendak kabur, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan antara Satpol PP dan juru parkir. Meski sempat melawan dan berupaya kabur, namun juru parkir liar ini tak bisa berkutik. Razia dilakukan untuk mengurangi keresahan pengguna kendaraan karena kerap dimintai uang oleh jukir. 15 jukir liar termasuk satu diantaranya seorang wanita dibawa ke dinas sosial untuk pembinaan. Penjangkauan terhadap saudara-saudara kita yang tergolong dalam PPKS supaya mereka dapat diberikan keterampilan di dinas sosial, seperti itu. Ada berapa orang Pak tadi yang diamankan? Kebetulan hari ini kita menjangkau sebanyak 15 orang, ya, termasuk dalamnya satu orang wanita, ya, pasangan, ya, sekarang sudah kita kirimkan ke Panti Sosial Kedoya. Pemerintah Kota Surabaya melalui
mulai menerapkan parkir digital atau pembayaran non-tunai di sejumlah lokasi. Salah satunya kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya. Namun petugas parkir sementara ini memberikan kemudahan pengunjung yang belum memiliki dompet digital atau e-money dengan membayar uang tunai. Seperti apa penerapan parkir digital atau pembayaran non-tunai di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto. Pemerintah Kota Surabaya mulai menerapkan parkir digital atau non-tunai di sejumlah area terbuka maupun di sejumlah tempat wisata di Kota Surabaya. Dan saat ini saya sedang berada di Kebun Binatang Surabaya dan tadi saya melihat juga telah mulai menerapkan parkir digital atau non-tunai kepada para pengunjung. Dan lebih lengkapnya kami akan mewawancarai salah satu staf dari Kebun Binatang Surabaya untuk menanyakan langsung terkait kapan mulai diterapkannya parkir digital ini. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak bisa dijelaskan mulai kapan menerapkan parkir digital di Kebun Binatang ini? Jadi di kami Kebun Binatang Surabaya kita mulai tanggal 16 Maret 2026 sebelum event Lebaran itu dari teman-teman Disub sudah koordinasi dengan kami. Sebelumnya itu juga sudah koordinasi karena ini sesuatu yang baru ya, baik bagi kami karena ada alat edisi itu maupun dari pengunjung. Dan kemarin waktu kita implementasi awal ya alhamdulillah tidak ada kendala, baik-baik saja. Baik, untuk tarif parkir mobil dan juga motor itu berapa sih di Kebun Binatang ini, Pak? Kita kalau motor 5.000, mobil 10.000 flat seperti itu. Baik. Untuk transaksi Pak bisa menggunakan digital apa saja atau pakai e-tol atau e-money atau pakai kris, Pak? Kita kris bisa, pakai e-money, semua e-money sudah bisa juga di kami. Ini gimana Pak respon dari para pengunjung? Apakah berkurang atau seperti apa? Kalau dari para pengunjung, alhamdulillah tidak ada permasalahan ya, kecuali kalau pas kondisi rame karena pada prinsipnya memang untuk e-tol atau pakai kris itu kalau pakai kris memang membutuhkan waktu agak lama, tapi kita sudah koordinasi dengan teman-teman di sub. Kita ketika nanti pengunjung sudah ramai kita akan tambah alat sehingga kita gunting kayak di tol seperti itu. Secara implementasi tidak ada kendala sih. Baik, terima kasih Bapak Roni. Ya saudara, memang jika Anda berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya ini memang Anda harus mempersiapkan salah satunya yakni ponsel dan juga kuota internet untuk melakukan scanning barcode untuk transaksi pembayaran kris. Selain menggunakan pembayaran kris, pengunjung juga bisa menggunakan pembayaran e-money seperti itu. Dari Kota Surabaya, Nyoman Deni, Cilmi Ardianto melaporkan. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali usai jeda dengan informasi olahan pisang Goroho di Kota Manado kini berhasil menembus pasar luar negeri. Dalam sebulan, salah satu pelaku UMKM mampu menjual hingga 6.000 bungkus keripik pisang Goroho berbagai varian rasa. Lokasi persawahan di Kupang, Nusa Tenggara Timur mendadak viral di media sosial. Keindahan hamparan hijau yang dipadukan dengan langit jingga saat senja menjadi magnet baru bagi warga, terutama kaum muda.